Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 45. Cerita dimulai. Scene beralih di sebuah rumah di dalam kastil asosiasi naga surgawi. Terlihat kakek tua penyapu jalan dan Sohyun di sebuah gazebo. Kakek tua penyapu jalan yang mendengar curhatan Sohyun bertanya, "Lalu kau memakai bela diri pada mereka?" "Bong juga anggota keluarga kami. Maaf kalau terhitung melanggar janji," jawab Sohyun. "Tak perlu minta maaf, kewajiban orang yang kuat adalah melindungi keluarga," ujar kakek tua penyapu jalan. "Kek, kue ini boleh ku bawa pulang beberapa?" tanya Sohyun. "Mau buat kakak-kakakmu?" tanya balik kakek tua penyapu jalan. Kemudian Sohyun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. "Ambil saja, biar ku kemas sebagai oleh-olehmu." Kemudian Sohyun lanjut bertanya, "Jadi, ini benar-benar rumahmu? Kenapa kau curiga terus kalau aku berbohong?" saut kakek tua penyapu jalan. "Tidak ada yang akan percaya ini rumahmu," imbuh Sohyun. "Tempat ini adalah hasil kerja kerasku," saut kakek tua penyapu jalan. Yang kemudian lanjut berkata, "Ngomong-ngomong, jangan lagi memakai teknik bela dirimu begitu saja. Sudah ku coba kok, tapi mereka itu jelas mengeroyoknya bukan sparring. Memang harus sampai kapan sih? Aku harus bergaul dengan kakak-kakakku," saut Sohyun. "Kau percaya padaku kan? Ada kalanya kekurangan menjadi kelebihan, dalam kasusmu lebih baik menunjukkan kekurangan," ujar kakek tua penyapu jalan. Yang kemudian lanjut berkata lagi, "Karena kau selalu mengembangkannya, jadi belajarlah juga cara menutupinya." "Sampai kapan?" tanya Sohyun. "Kelak kau akan tahu sendiri masanya," imbuh kakek tua penyapu jalan. Yang kemudian lanjut bertanya, "Mau langsung kita mulai?" Beberapa saat kemudian, terlihat kakek tua penyapu jalan mengajarkan sesuatu kepada Sohyun. "Tarik nafas, hembuskan," ujarnya kepada Sohyun. Yang langsung diikuti oleh Sohyun. Kemudian kakek tua penyapu jalan lanjut berkata, "Bagus. Bernafaslah dengan teratur, tutuplah satu persatu. Yang termudah adalah pandangan. Hapus bertahap. Aromanya, suaranya, dan perabanya." Kemudian setelah itu Sohyun bangkit dan bertanya, "Memangnya ini untuk apa sih, kek?" "Ini adalah suatu latihan. Hal yang paling kakek khawatirkan adalah ketika menggali tanah yang berlubang," jawab kakek tua penyapu jalan. "Karena tidak terlalu sulit, aku mau-mau saja sih. Tapi ketika melakukannya aku merasa frustasi," saut Sohyun. "Begitulah manusia, kau harus belajar caranya mengatasi rasa frustasi dan kebodohan. Jika kau melakukannya dengan baik, akan kuberi kue lagi," ujar kakek tua penyapu jalan sambil memberikan kue. Kemudian kakek tua penyapu jalan lanjut berpikir dalam hati. Bahkan dia mampu melakukan Mumu Haeng Gong dengan mudah. Dia benar-benar butuh kelemahan. Scene kembali beralih kepada MC kita yang segera bertemu dengan Ilcho. "Bukannya ini terlalu jelas," ujar Ilcho. "Menurutku juga begitu," saut MC kita. Kemudian Ilcho lanjut berkata, "Semua yang ada di daftar, termasuk denganmu adalah anggota inti kelompokmu." Mendengar hal itu MC kita dengan kesalnya berkata, "Benar-benar ada yang tidak beres. Tidak ada cara lain. Seseorang yang sering melihat orang mati karena keraguan, benar-benar berpikiran lurus ya," ujar Ilcho yang melihat MC kita kesal sendiri. "Pokoknya aku sangat khawatir, karena harus tetap menjalankannya," saut MC kita. "Bukankah melihat perangkap mereka cukup menarik?" tanya Ilcho. "Yang kutakutkan adalah kondisi prajurit lain," jawab MC kita.
Melihat hal itu Il-cho berpikir dalam hati. Dia benar-benar sudah berubah. Dia menjadi terlalu lembut. Kemudian Il-cho lanjut berkata, bila kawan-kawan lama kita melihatmu sekarang, pasti merasa geli. Kenapa kau membahas masa lalu? Saut MC kita. Bagiku cuma merekalah organisasi yang bisa kubahas. Imbu Il-cho. Jadi bagaimana? Tanya MC kita. Ada banyak solusinya, untuk tidak akan jadi tuntas karena kau bertindak terlalu cepat. Jawab Il-cho. Memang apa masalahnya? Tanya MC kita lagi. Dirimu yang lama tidak akan terlalu mengkhawatirkan kondisi orang lain. Bahkan kelompok prajuritmu tidak punya rantai komando atau pangkat apapun. Jawab Il-cho. Yang kemudian lanjut berkata, saat melakukan sesuatu lakukanlah dengan benar. Itulah yang kau ajarkan kepada kami. Kami hanyalah prajurit sewaan. Kami tidak punya hubungan seperti itu. Posisi kami sama rata, saut MC kita. Aku tahu kau mau membentuk organisasi setara, tapi apa kau tahu bagaimana akhir dari organisasi seperti itu? Tanya Il-cho. Aku juga tahu, tapi justru karena itu, saut MC kita. Untuk menghadapi masalah seperti ini, rantai komando harus ditegaskan dan diatur dengan sempurna. Kita bisa mencari solusinya setelah itu, ujar Il-cho menambahi. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Aku sudah memutuskan tidak menjadi seperti itu. Hal itu akan terlalu mengikatku. Aku tidak sanggup membuat prioritas lain, selain membesarkan anak-anakku. Kemudian MC kita lanjut berkata, kalau begitu, kau saja. Hah, aku apanya? Tanya Il-cho yang kebingungan. Kau jagonya beginian kan? Kita perlu mengatur mereka setelah membereskan dunia hitam. Jadi kau saja yang memberi perintah. Ujar MC kita. Kak, apa kau sedang bercanda? Tanya Il-cho lagi. Aku serius. Jawab MC kita. Kemudian Il-cho terdiam sesaat mempertimbangkan semuanya. Lalu lanjut berkata, sepertinya tidak ada pilihan lain. Kuharap kau benar-benar setuju jika berlakukan rantai komando. Hehehehe, sudah kuduga, kau sangat menginginkannya. Saut MC kita. Aku hanya ingin membentuk struktur. Tegas Il-cho. Yang kemudian lanjut berkata, pertama, kita harus melatih mereka yang lemah. Kau harus ikut membantuku. Mereka memang memintanya kan, kami semua menjadi prajurit supaya hidup nyaman. Saut MC kita. Itu adalah pendapatanmu sendiri. Belum tentu yang lain sama, ujar Il-cho. Memang apa bedanya, saut MC kita. Scene beralih ke menara Honwondang. Wow, wah, ujar Gong Hyun dan Gong Myung serempak saat diajak Chun Il-sang ke sana. Bagaimana lumayan kan? Tanya Chun Il-sang. Bukan lumayan lagi, aku baru tahu sekte kita sebesar ini. Jawab Gong Hyung. Benar, di sini adalah satu-satunya sekte asli kalian, ujar Chun Il-sang. Kemudian tiba-tiba seseorang berkata, Kak Chun. Chun Il-sang yang mendengar itu pun kemudian menoleh ke arah sumber suara. San terlihat wanita cantik berambut pirang menghampirinya. Yang, ada apa datang kemari? Tanya Chun Il-sang yang melihat itu. Kenapa pertanyaanmu seperti heran begitu? Aku hanya ingin sesekali menyapa. Saut Yang. Yang kemudian lanjut bertanya, apa mereka murid 3 fraksi yang dibicarakan? Mereka adalah muridku, hak guru dominan diberikan padaku, ujar Chun Il-sang yang sedikit kesal. Namaku Yang, aku adalah sagomu, ujar Yang memperkenalkan diri kepada Gong Hyun dan Gong Myung. Catatan, sago berarti adik junior dari master. Noh Gong Hyun. Salam sago, Noh Gong Myung, salam sago, ujar Gong Hyun dan Gong Myung memperkenalkan diri dengan memberikan hormatnya. Karena ini pertama kali kita bertemu, aku tidak tahu harus membawakan apa. Jadi terimalah sedikit uang jajan dariku, ujar Yang memberikan sekantung uang. Tidak usah repot-repot, saut Gong Hyun dan Gong Myung. Namun dengan cekatannya yang meraih tangan Gong Hyun dan menaruh sekantung uang di tangannya. Lalu berkata,
Aku tahu kalian tidak boleh menerima sesuatu dari orang asing. Tapi menerima sesuatu dari senior sekte termasuk sebagai sopan santun. Melihat hal itu Chun Il-sang berpikir dalam hati. Apa ada kejadian baik untuknya? Padahal dia tidak begitu peduli dengan anak-anak. Aku permisi pamit dulu kak. Sampai jumpa lagi, ujar Yang Yang. Kenapa buru-buru begitu? Tanya Chun Il-sang basa-basi. Sang penerus membuatku sibuk, jawab Yang Yang. Apa maksudmu? Tanya Chun Il-sang lagi. Kita bicarakan nanti secara pribadi, saut Yang Yang. Yang kemudian lanjut berkata, sajilku adalah pembawa keberuntungan, mereka sangat membantu ketika memasuki sekte. Permisi, ujar melangkah pergi. Catatan, sajil berarti murid dari senior atau junior. Melihat Yang Yang melangkah pergi, Chun Il-sang berpikir dalam hati. Memang efek apa yang dibawa anak-anak ini? Apa mungkin Master kami sungguh boleh menerima ini? Tanya Gung Hyun yang memecah lamunan Chun Il-sang. Tentu saja, seperti katanya tadi, jangan menolak jika orang sini memberimu sesuatu. Jawab Chun Il-sang. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Entahlah, mungkin para tetua memberi pil yang disembunyikan. Lalu lanjut berkata, ayo, mereka pasti menunggu. Ujar Gung Hyun dan Gung Myung yang serempak mengikuti Chun Il-sang memasuki menara. Scene beralih beberapa saat kemudian saat Gung Hyun, Gung Myung dan Chun Il-sang telah memasuki menara. Sudah, ujar No Sapyung. Oh, seru Gung Hyun dan Gung Myung. Pergilah bermain di luar sebentar, aku ingin bicara dengan master kalian. Ujar No Sapyung kembali. Saat Gung Hyun dan Gung Myung pergi keluar untuk bermain, Chun Il-sang kembali bertanya, bagaimana? Mereka memang memiliki ki lain dalam diri mereka, saut No Sapyung. Kemudian lanjut berkata, Nuxiamun sungguh hebat dalam pengobatan, nampak tidak ada bekas ki darinya. Kalau bukan dari naga terbang, lalu siapa? Tanya Chun Il-sang. Meski sudah ku pelajari bela diri kelima fraksi, tapi tidak ada salah satunya yang mirip. Mungkin aku perlu meneliti sekte lain dalam asosiasi, saut No Sapyung. Kalau memang anggota asosiasi, kenapa disembunyikan? Mereka pasti tahu bisa menjadi problematik, saut Chun Il-sang. Mungkin mereka yakin tidak akan menjadi masalah juga bisa sebagai alasan, akan tetapi. Katamu itu cuma kiringan kan? Tanya No Sapyung. Iya, itu yang membuatku penasaran. Jawab Chun Il-sang. Kemudian No Sapyung lanjut berkata, ki mereka sudah melebihi ringan. Milik mereka sudah terlalu ganas. Dan juga nampaknya cukup cocok dengan Honwon Gong kita. Neigong kita memang hasil dari banyaknya penelitian yang dilakukan oleh sarjana termasuk Anda. Bukankah itu kompatibel dengan energi apapun? Saut Chun Il-sang. Tapi ini tetap berbeda. Yang ada dalam diri mereka cukup rumit. Ujar No Sapyung. Kemudian lanjut bertanya, apa mereka tidak bilang sesuatu? Bilang seperti apa? Tanya balik Chun Il-sang. Dengan perkembangan ki sebesar ini, seharusnya mereka sudah mengalami sakit ketika tumbuh. Ujar No Sapyung. Mereka tidak bilang apa-apa, saut Chun Il-sang. Jangan berlebihan melatih mereka. Berlebihan melatih mereka sebelum tubuh siap, bisa menjadi masalah. Lagi pula kenapa kau begitu keras melatih tubuh mereka? Ujar No Sapyung. Mereka memang suka berlatih, saut Chun Il-sang. Yang kemudian lanjut berkata, tapi sejauh pengawasanku, latihan mereka tidak berlebihan. Namun tiba-tiba Chun Il-sang kembali teringat saat melatih Gung Hyun dan Gung Myung. Ototku, ngilu, seru Gung Hyun dan Gung Myung serempak dalam ingatan Chun Il-sang. Melihat hal itu Chun Il tersenyum dan berpikir dalam hati. Hahaha, mirip orang tua saja. Aku ingin mandi obat. Iya aku ingin meregangkannya. Seru Gung Hyun dan Gung Myung. Melihat hal itu Chun Il-sang berkata. Kalian benar-benar seperti orang tua. Bicara soal mandi dan meregangkan otot. Hehehehe, badanku terasa enak dan lembut waktu mandi obat yang diberikan babeh. Berendam di dalamnya benar-benar nyaman. Saut Gung Hyun dan Gung Myung serempak. Kemudian kembali ke masa sekarang,
Chun Il Sang berkata. Kalau diingat-ingat mereka sempat bilang sesuatu semacam mandi obat. Hah, mandi obat? Tanya terkejut Noh Sapyung. Aku juga kurang tahu, tapi jika dari ayah mereka, mungkin memang sangat efektif. Ujar Chun Il Sang. Maksudmu otot dan tulang mereka mengeras berkat mandi itu? Tanya Noh Sapyung. Aku tidak tahu soal itu, saut Chun Il Sang. Jika ada hal seperti itu, Hon Wou kita pasti sudah mengumumkannya. Soalnya itu penemuan bagus, ujar Noh Sapyung. Mendengar hal itu Chun Il Sang berpikir dalam hati. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Aku melupakan fakta, kalau prajurit sewaan memakai metode tertentu. Kemudian Noh Sapyung lanjut berkata, pokoknya kau perlu mengecek neigong mereka secara rutin. Tidak usah mencemaskan perkembangan mereka yang cepat. Baiklah, saut Chun Il Sang. Sin beralih kepada MC kita dan rekan-rekannya. Terlihat MC kita sedang menjalankan misi yang diberikan oleh Seol Gisuk. Apa mereka tahu seberapa jauhnya Sejang dari kastil? Kita tidak dipinjami kuda seperti ini, ujar salah seorang rekan MC kita. Memangnya kau bisa menaikinya? Jalannya juga tidak rata begini, saut Jeho. Kemudian MC kita menoleh ke suatu tempat dan berpikir dalam hati. Pemandangan gunungnya sungguh jauh dan luas. Untuk mempercepat mengatasi masalah di tengah negeri, Asosiasi Naga Langit seharusnya pindah ke Sekuan. Apa mungkin cuma gara-gara keluarga dan di sana tempatnya Naga Langit? Kemudian chapter sedikit bergeser saat tiba malam hari. Saat MC kita tengah beristirahat dengan memanggang daging di api unggun. Kenapa dia tidak ikut? Tanya salah seorang rekan MC. Dia cuma banyak omong, mana mungkin mau terlibat dengan tugas sulit seperti ini, saut salah seorang rekan MC menambahi. Akgun bukan prajurit seperti kita. Kenapa kalian bicara begitu dengan penolong kita? Jawab MC kita. Aku bukannya protes dengannya, ujar salah seorang rekan MC. Yang kemudian lanjut berkata, jangan diambil hati, prajurit Noh. Aku mengerti masa istirahat kita adalah waktu yang cocok untuk berlatih, tapi bukankah seharusnya kita punya hari libur? Kita cuma berlatih setengah hari. Bukankah kita juga cuma fokus bekerja secara kelompok? Kita sama sekali belum memulai pelatih. Jawab MC kita. Pelatihan mandiri, ada latihan lainnya, tanya rekan MC yang terkejut. Tentu saja, bukannya kalian sendiri yang minta ingin lebih kuat, ujar MC kita. Aku tidak tahu akan sesulit ini. Waktu muda saja, aku tidak berlatih sekeras ini, seru rekan MC kita. Mendengar hal itu MC kita terdiam sejenak. Kemudian berkata, terus kenapa? Hah, saut rekannya yang tidak mengerti. Kau sebenarnya ingin lebih kuat, atau sudah puas dengan yang sekarang? Tanya MC kita. Aku cuma ingin lebih bersantai. Jawab rekan MC yang kemudian berpikir dalam hati. Kenapa kau jadi mengintimidasi begitu? Kemudian MC kita bangkit sambil berkata, bersantai ya. Apa kalian semua juga sama? Tanya MC kita kepada rekan lainnya. Rekan MC kita yang lainnya hanya diam termenung mendengar hal itu. Kemudian MC kita lanjut berkata, kalian berdua mau makan ini? Ujar MC kita menunjukkan daging yang sedang dibakarnya. Memangnya sudah matang, saut rekan MC kita. Yang kemudian melangkah maju untuk mengambil daging bakar. Saat rekan MC ingin mengambil daging itu, tiba-tiba langsung dihalangi oleh Tonfa MC kita. Apa, bukannya kau yang suruh? Tanya rekan MC kita yang tambun. Memang silahkan ambil, jawab MC kita. Kemudian saat rekan MC ingin mengambil daging bakar itu lagi, tiba-tiba MC kita menghalanginya dengan tonfa. Mendapatkan hal itu rekan MC kita berkata, kenapa hal sepele saja kau tanggapi dengan serius? Aku menyuruhmu ambil, saut MC kita. Ya sudah jangan, ujar rekan MC kita yang berusaha mengambil daging bakar itu lagi. Namun tiba-tiba dihalangi lagi oleh tonfa MC kita. Kemudian dengan cepat rekan MC mengambil sebatang kayu lalu memukul tonfa MC kita. Dan mencoba kembali mengambil daging bakar,
namun dihalangi lagi oleh MC kita. Kemudian MC kita dan rekan MC saling bertatapan. Lalu terjadi pertarungan kecil antara tonfa MC kita dengan batang kayu rekan MC yang ingin merebut daging bakar. Rekan MC kita yang kesal kemudian berkata, "Brengsek, mau makan saja dibuat susah." Mendengar hal itu MC kita langsung menendang mundur rekan MC kita yang tambun. Mendapatkan hal itu rekan MC kita dengan kesal berkata, "Apa sebenarnya maumu? Ada lagi yang mau coba?" tanya MC kita. Rekan MC kita yang lainnya hanya diam tanpa kata-kata. "Ada lagi yang mau makan daging tidak?" teriak MC kita penuh makna. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.